TPS 001 yang berada di Jalan Siaran Lorong Perintis 2, Kelurahan Lebung Gajah, Kecamatan Sematang Borang, Palembang, menjadi satu dari 5 TPS yang ada di Kota Palembang terpaksa melakukan pemungutan suara ulang atau PSU. Dalam putusan KPU, TPS 001 Kelurahan Lebung Gajah terpaksa kembali melakukan PSU untuk pemilihan calon gubernur Sumsel dan calon wali kota Palembang, lantaran adanya pemilih yang terdaftar di TPS lain melakukan pencoblosan di TPS tersebut. Ketua KPPS 001 Lebung Gajah Wahyu Andrianto membenarkan terkait penyelenggaraan PSU di TPS-nya lantaran adanya DPT yang terdaftar di TPS lain melakukan pencoblosan di TPS tempatnya bertugas. Wahyu mengaku kesalahan tersebut terjadi akibat kelalaian dari anggotanya yang menerima surat undangan dari pemilih tersebut. Wahyu menyebut di TPS-nya terdapat 510 pemilih, di mana dari itu hanya 316 DPT yang melakukan pencoblosan. Terpisah Amelia, 52 tahun, seorang ibu rumah tangga salah satu pemilih yang terdaftar di TPS 01 pasca melakukan pencoblosan saat mengaku tidak mempermasalahkan gelaran PSU. Kapolres Tabes Palembang Kombes Pol Haryo Sugihartono yang juga melakukan pemantauan 5 TPS yang melakukan PSU di Kota Palembang. Kapolres Tabes Palembang memastikan gelaran PSU di Kota Palembang akan berlangsung dengan kondusif. PSU yang dilakukan di Palembang seperti ini seperti apa nih Pak Kapolres? Pengamanan dan juga kondisi sejauh ini seperti apa? Baik, rekan-rekan sekalian, yang pasti kita saat ini telah menggelar pengamanan di 5 TPS di Kota Palembang, yang kebetulan penggelaran pada PSU di pagi hari ini dengan situasi yang cukup oke lah ya, cerah suasananya, kemudian situasinya aman, sehingga anggota kita yang menggelar pengamanan itu juga termotivasi, dan juga kekuatan penambahannya pun ya hidup-hidup untuk membantu meramaikan daripada nggak ditambahkan walaupun situasi aman. Dari kegiatan yang ada tentunya menjadikan evaluasi khususnya penyelenggara pilkada yaitu Pak KPU, karena pada intinya kalau kami ini kan satuan pendukung yang bertindak mengamankan kelancaran penggelaran pilkada sehingga bisa berjalan dengan sesuai dengan harapan bersama-sama. Namun demikian, kami selaku mitra akan memberikan masukan kepada KPU hal-hal yang nanti 5 tahun ke depan tidak perlu terjadi, hal-hal yang kecil sebenarnya tidak signifikan, namun akibat mungkin lupa, mungkin masih waktu bimteknya tidur ngantuk-ngantuk, ya kan? Akhirnya menyebabkan petugas KPS-nya lalai. Oleh karena itu nanti ke depan kita berikan masukan lagi kepada teman-teman KPU studi kasus yang ada sehingga 5 tahun ke depan penggelaran pemilihan baik itu pilpres, kemudian pileg maupun pilkada dapat berjalan dengan lancar. Pak, terkait dengan kondisi keamanan di Kota Palembang, Pak, pasca pilkada sejauh ini seperti apa nih Pak? Saya pikir Kota Palembang masyarakat semakin cerdas, artinya tidak terbawa dengan satu kepentingan yang tidak menguntungkan semua pihak, karena intinya adalah situasi yang ada, kemungkinan siapapun yang dipilih harapannya adalah situasi kondusif sehingga menjadikan modal untuk pembangunan maupun menyejahterakan masyarakat. Sehingga saya terima kasih kepada masyarakat Kota Palembang, khususnya Kecamatan Saku yang saat ini kita datangi bersama-sama, semakin cerdas untuk memberikan hak suaranya, tinggal digenjot motivasi kesertaannya sehingga semakin lebih meningkat. Yang pasti Kota Palembang semakin kondusif pasca pencoblosan tanggal 24. Tentunya ini menjadikan satu modal kita semua untuk menggelar kegiatan pembangunan sehingga arahnya semakin lebih bagus dan menguntungkan semua pihak. Pak, untuk persiapan pleno Pak di KPU Kota? Tidak ada masalah, jadi pada prinsipnya tekan kontrak kami itu penggelaran penganan pilkada hingga nanti pelantikan. Dengan demikian rangkaian pleno di KPU pun juga nanti dijadikan bagian tugas pokok kami untuk mengamankan. Saya yakin dengan tidak adanya riak-riak di tingkat bawah,
tidak ada alasan riak-riak ada di atas. Dengan demikian, apabila kita sudah bisa memberikan fondasi yang bagus, tentunya menjadikan modal untuk kedepannya proses yang ada semakin juga bisa lancar. Terima kasih Pak Terima kasih ya. Adanya PSU ini. Kan ngulang ini Bu. Iya, ngulang. Nah, cak mana? Waktu dapat undangan Bu. Oh, kaget. Misalnya ngulang lagi kan, tapi udah apalah. Ngapa Bu masih tetap milih walaupun diulang ini? Oh ya, masih tetap milih kan kita WNI. Beda, harus patuh. Bu, ini kan sudah tahu Bu siapa besar kemungkinannya yang menang siapa. Gimana dengan pemilihan Ibu? Pengaruh enggak? Pengaruh enggak? Tidak pengaruh ya Bu, tetap dengan pilihan Ibu yang pertama. Yang pertama. Oke. Yang pertama harapannya Bu ke depan cak mana Bu? Supaya Siapa yang terpilih Mbak itu Bu? oh yang siapa yang terpilih ya itu yang terbaik. Oke, dengan Ibu siapa Bu? Ibu Emilia. Oh ya, kan terkait PSU hari ini terjadi karena apa? Terjadi karena ada kesalahan dari DPT yang seharusnya dia mencoblos di TPS 02, jadi dia mencoblos tempat kami di TPS 01. Itu tepat di jam 11 siang. Oke, itu ada berapa yang salah? Yang salah cuma 1 orang. Kenapa bisa terjadi kesalahan? Mungkin ini kesalahan kami juga sama-sama karena kami tidak melihat surat undangan yang dia kasihkan kepada kami waktu itu. Padahal di surat undangan itu tertera jelas nomor TPS-nya tuh 002. 002. Jadi yang diulang ini PSU mana? PSU TPS 001. PSU-nya untuk pemilihan apa? Pemilihan gubernur dan wali kota, dua-duanya. Dan wali kota dua. Iya. Ada berapa partisipan? Kalau untuk DPT-nya itu 510. 510 Iya. dari RT? Dari 2 RT, RT 01 dan RT 57. Untuk antusiasnya masih seperti pencoblosan sebelumnya atau bagaimana? Kami lihat kayaknya masih seperti sama Mbak. Mungkin nanti ada berkurang dikit mungkin. Karena kan ini kan faktornya karena di hari kerja. Mungkin banyak warga itu kan yang sudah kerja. Padahal kami memang buka ini kan sesuai arahan KPU jam 7 pagi. Oke, selanjutnya ini akan seperti apa penghitungan dan diserahkan ke kecamatannya kapan? Mungkin kalau untuk perhitungan jam 1 selesai, kami istirahat sebentar, sholat, makan, habis itu lanjut perhitungan. Kemudian kalau memang dimungkinkan jam sebelum maghrib itu sudah diantarkan ke kecamatan itu kalau memang sudah cepat perhitungannya. Oke, untuk mengantisipasi agar tidak terulang lagi pada PSU, untuk PSU ini bagaimana dari KPP? Mungkin kami sudah membagi tugas masing-masing. Ada yang di bagian depan meja registrasi itu ada 2 orang, ada yang memanggil, kemudian ada yang mencatat tantangan dari peserta undangan. Kemudian kami bertiga, ada yang bagian ngecap, ada yang bagian mencatat kembali, dan ada yang bagian membagikan tanda tangan ketua. Kemudian ada yang bagian KPPS 6 itu bagian pengarahan untuk memasukkan kotak suara. Kemudian ibu yang ini, Bu Lina ini, dia fokusnya ke tinta. Oke, baik, terima kasih. Namanya siapa? Nama? Kami ketuanya Wahyu Andrianto kan. Tim Liputan Sumsel Update TV melaporkan.